Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah hadir ya, Mbak. Udah ada Mbak Farah, sudah ada Bu Heni, dan ini sudah jam 2, gitu ya. Jadi kita buka aja ya, Mbak Rizka ya. Kita belajar tepat waktu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di hari Senin ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk belajar lagi, bertemu lagi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan sesi yang hari Jumat ya. Sesi masih belajar tentang surat Al-Fatihah. Lanjutannya ya. Oke, kita buka dulu dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar siang hari ini. Allah mudahkan pemahaman kita, Allah mudahkan lisan kita dalam belajar tahsin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah lumayan banyak yang hadir ya. Sudah ada Bu Rasmiati ya. Apa kabar Mbak Rukmini? Sehat ya, Bu Rasmiati juga. Mbak Farah, ada Mbak Intan. Alhamdulillah. Ya. Kita tadi eh, membaca surat Al-Qiyamah ya, sharing sedikit. Ini di ayat 16. Saya bacakan ya artinya ya. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Insya Allah ya, di surat Al-Qiyamah ini kita memang kalau belajar harus pelan gitu. Kita membacanya harus pelan, ikuti prosesnya karena Allah juga sudah berfirman di surat Al-Qiyamah ya kepada Nabi Muhammad. Jadi kita pun sebagai manusia, kita belajarnya juga kita pelan-pelan dulu, ikuti prosesnya, kemudian kita nikmati setiap makhrajul hurufnya, kemudian sifatul hurufnya, seperti itu ya, insya Allah ya. Allah berikan kemudahan untuk kita semua ya. Siang hari ini kita surat Al-Fatihah ya Mbak Rizka ya, ayat 1, lanjutannya yang kemarin ya, masih bedah makhraj. Iya, insya Allah. Semoga teman-teman masih semangat ya. Bedah makhraj nih, Masya Allah nih, detail banget. Saya belajar tahsin dengan detail ini seperti ini ya, detail banget. Jadi kita tahu huruf yang kita baca itu keluarnya di makhraj yang sebelah mana, sifat hurufnya bagaimana, Insya Allah ya. Silahkan Mbak Rizka, saya silahkan ke Mbak Rizka. Terima kasih Mbak Ati. Ya. Saya coba share ya. dulu. Sehat kan Mbak Rizka? Suaranya sudah sehat, baik, suaranya ya? sudah lebih membaik. Oh ya, sudah kembali. Belum 100% sih, tapi sudah. Saya juga tadi baru dengar kajian juga gitu ya, tentang membaca Al-Quran gitu, tentang pembahasan ya Al-Muzammil yang kemarin sempat kita bahas ya waktu di pembukaan gitu. Pertama ya. Maknanya juga bukan hanya pelan-pelan, bacanya pelan gitu. Terkadang kita baca pelan, misalnya gitu, bismi gitu kan. Ternyata kalau dilengkapkan lagi gitu dengan dari referensi, siapa saya lupa gitu ya, dari imam siapa gitu, dia itu sudah mengkombinasikan semua maknanya gitu ya. Ternyata salah satunya itu ada benar dan jelas. Jadi tidak hanya pelan aja, benar dan jelas. Ada satu lagi poinnya, tapi saya lupa catatan saya. Apa tuh Mbak? Kita jadi kepo loh, pengen di-sharing nih ilmunya nih. Ya, nanti kalau Jadi mau detail, kalau di ini dulu. Insya Allah ya. Ya, baik. Saya coba share dulu ya. Iya, silakan Mbak.
Ya, alhamdulillah. Hari ini kita alhamdulillah kita lanjut ke ayat berikutnya ya, surah Al-Fatihah. Kemarin sudah ta'awuz dan basmalah. Kita masuk ke ayat yang ini. Oke. Kita langsung saja ya ibu-ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah sekarang sudah di jam 4:09 ya. Tadi yang hadir pertama siapa ya? Semoga kita bisa 2 ayat karena nanti dalam waktu seminggu ini kita akan gunakan juga tidak hanya mengidentifikasi gitu, karena kita gunakan juga di hari Kamis dan Jumat ya Mbak Ati ya untuk evaluasi ya. Jadi untuk membahas surah Al-Fatihah ini Ya, kita betul. ada untuk membahas surah Al-Fatihah ini kita ada 3 hari lagi. Jadi kayaknya pas kalau dua terus terakhir nanti satu yang panjang gitu. Gitu, semoga keburu ya ibu ya. Ya lah. Oke. Yang pertama tadi ada Bu Heni ya, Bu Heni. Ini kayaknya yang pertama tadi. Boleh silakan Ya. Ibu. Kita mulai Saya tuh saja. saja nih nggak suka jadi yang pertama Mbak Rizka, soalnya mesti nggak ngerti. Kalau yang Oh, yang kedua, kedua. ketiga kan saya bisa nyontek. Nah, saya bisa nyontek dulu. Kalau yang pertama saya nggak bisa Oke. nyontek. Yang kedua Bu Farah ya tadi ya. Iya, Bu Farah dulu aja deh kayaknya yang lebih pinter, saya tuh tak ngikut dulu sih. Amin. Silakan Bu Farah. Amin, saya pintar. Huruf pertama ada huruf apakah ini? Huruf alif. Alif atau Hamzah? Alif. Alif ya? Alif dari Hamzanya. Ada nggak? Iya Hamzah. bener nih saya tuh main asal ambil aja. Saya tuh ngambil yang jelas gitu. Ini tuh saya ngambil yang jelas aja nih. Ya Allah, ternyata ini tidak ada Hamzahnya ya. Iya sebenarnya ini Hamzah ya Mbak ya. Karena Oh, iya. Alif tidak berharokat ya. Iya. Alif dari awal sampai akhir dia tidak Hamzah berharokat. kecilnya. Hamzah ya, Hamzah. Ya. Yuk. Kalau Hamzah adanya di mana Mbak? Mahrajnya? Rongga bagian bawah. Rongga tenggorokan bawah. Tenggorokan bagian bawah ya. Betul. Terus Alif ini dia sifatnya dia mengalir atau tidak? Ada hamesnya tidak? Mengalis, Oh. ada hamzahnya. Hmm? Ada aliran suara. Hames apa suara yang keluar? Dia jahar, dia jelas dibaca. Kalau jahar dia tidak hames ya. Jadi ya. ada sifat yang berlawanan. Ketika dia sudah kategorinya berarti dia tidak. Ketika kategorinya dia hames, kalau kategorinya dia bukan hames berarti dia jahar. Gitu. Itu dia tidak mengeluarkan ada nafas yang banyak gitu. Tidak. Berbeda dengan H, satu makhraj tapi dia berbeda sifat. Selanjutnya Mbak, di huruf lam. Huruf lam berada di ujung lidah. Ketemu sama 8 gigi bagian atas, 4 gigi seri atas, 2 gigi taring dan 2 gigi geraham kecil. Betul. Apabila dia tebal apabila tipis akan mengenai gigi, akan ke samping lidahnya. Ujung lidahnya sisi lidah. Ujung sisi lidah. Sisi lidah. Ya. Ini Ya, sisi lidah ini disebutnya ya. Sisi lidah atau tepi lidah. Jadi ujung sisi lidah. Lam ini mempunyai sifat inhiraf atau bisa condong atau bisa ke nun atau ke ro gitu. Lanjut, ada lagi? Nah, itu aja. Bisa tebal, bisa tipis. Iya betul. Jadi lam ini suka main-main ya. Lam dan ro ini suka main-main ke mahrajnya nun. Jadi ada Imam Al-Faro bilang kalau mereka ini satu rumah, satu mahraj, ujung lidah aja gitu. Pokoknya yang penting sekitar ujung lidah ya satu mahraj. Kalau Imam Al-Jazari bilang
mereka rumahnya masing-masing gitu. Rumahnya masing-masing, lam sendiri, nun sendiri gitu. Ro sendiri gitu. Kalau Imam Al-Farabi bilang mereka ini punya rumah yang besar, satu rumah besar, mereka punya kamar masing-masing gitu. Tapi mereka suka main nih bareng gitu. Itu ya biar apa ya analoginya gitu, biar nggak bingung gitu. Oke. Selanjutnya eh, Huruf ada H, huruf H di sini. H di tengah tenggorokan. H di tengah-tengah. Betul. H ini ada sifat apa, Mbak? Ada aliran suaranya bagaimana? Ada suara, dia Mengalir hames, aliran ada suaranya? mengalir. Ah, Ya, ada suara mengalir, dia hames. dia ada hamas dan dia rokhawah ya. Rokhawah itu Iya. suaranya mengalirnya tuh gitu. Kalau mau tahu sifatnya yang jelas itu ketika dia sukun oh ternyata dia mengalir aliran suaranya dan dia ada nafasnya yang keluar berarti dia hamas. Ya. Kemudian ada Bu Rasmiati, boleh silakan huruf mim di sini. Mim. Mm-mm. Mim bertemu kedua bibir bawah dan atas. Betul. Ya. Selanjutnya ada berapa mahraj Ibu dia? Mim. Ada dua ya. Yang pertama di di syafatan, di dua bibir, dan satu lagi di rongga Hidung. Betul. Ketika nah itu dia ke rongga hidung karena Hidung. mahrajnya sedang menempel ya, sedang ditempelkan, sedang tertutup mahrajnya. Gitu. Nah, kemudian ada huruf dal Ibu, boleh silakan. Dal ini dari mana? Dal. Dari tengah lidah. Dari Dal. dal. Coba diucapkan dulu Bu. Da. Nah, kira-kira itu dari mana? Nah, dari ujung lidah ya. Ujung ke Bertemu. langit. Langit-langit tetapi di mana nih Bu? Di belakang gigi seri. Iya betul. Gigi seri yang bagian Bagian atas. belakang. Bagian atas. Bagian atas. Bagian atas ya. Betul, di belakangnya gigi seri bagian atas. Betul. Kemudian duli ada lam Ibu. Lam. Mm-mm. Lidah bagian lidah, sisi lidah Betul. ke gigi seri. Sisi lidah Depan. bertemu dengan Iya, empat gigi seri. Dia ke atas ya, ke langit-langit, di belakangnya Ya, 4 gigi seri, kemudian 4 gigi seri, 2 gigi taring, dan 2 gigi geraham yang kecil. Gitu. Ya, betul. Selanjutnya, lillah. Nah, ini ada yang lamnya kan tadi sudah ya sama. Nah, ini di lam ini dia ada alif yang berdiri. Alif yang berdiri ini mahrajnya di mana, Ibu? Lillah. Alif ini membuat dia jadi panjang. Nah, alif yang membuat panjang ini mahrajnya di mana? Disebutnya alif mad, waw mad, dan ya mad. Di al-jauf. Iya, di al-jauf ya Bu ya. Lillah dia panjang, dia adanya di al-jauf. Al-jauf di mana Ibu? Al-jauf. Di area sepanjang area tenggorokan dan rongga mulut. Rongga mulut dan tenggorokan. Sepanjang itu ya Bu ya. Dan kita tidak tahu titik mahrajnya di mana. Ya mengalir saja suaranya dari sana. Itu Bu ya. Kemudian ada Bu Heni, silahkan. Ini ada huruf H. H-nya ini dari mana Ibu?
tenggorokan bagian bawah. Betul sekali. Dia ada hamesnya nggak, Ibu? H itu udara keluar lancar langsung. Itu namanya apa? Istiroh. Ya, dia ada hamesnya ya. Ya. Kemudian hames itu kan aliran udara atau aliran nafas yang keluar. Kalau dia ada aliran suaranya, dia mengalirnya deras atau mengalirnya sedang, Ibu? Untuk H ini. Untuk H itu deras ya, Betul. penuh kayak penuh Mengalirnya gitu itu suara. disempurnakan dulu ya, karena dia rokhwah. Kalau dia sukun tuh jelas banget. Tapi ini Mbak, ini kalau orang Jawa ya, itu kalau H itu Mm-mm. jadi kayak gitulah. Ini kadang-kadang kejebaknya suka di situ. Ngalir deras, tapi kalau orang Jawa itu ada nggeknya gitu loh. Apa ya Mbak Ati namanya nggeknya? Jadi kayaknya kalau orang Jawa itu, kalau saya masalah sering di H itu pernah dapat guru yang orang Palembang tuh dibilang nggak gitu Bu, hanya karena terlalu dalam lah, terlalu dalam lah. Itu gimana? Maksudnya saya ngukurnya itu terlalu dalam atau enggak kan, karena itu harus keluar deras itu ya. Nah itu mau nggak mau kan ketika deras itu pasti dalam. Nah itu biar deras tapi nggak dalam itu yang sulit. Ngepaskannya gimana ya? Pertama, Ibu pastikan bahwa titik mahrojnya benar. Titik mahroj untuk huruf H ini itu adanya di ini Bu, di daerah pita suara. Kalau di laki-laki itu di jakun, ya area situ ya, area tengah lah, area jakun nih kalau di tenggorokan sini nih, gitu. Jadi bukan agak bawah bagian tenggorokan yang bagian bawah banget atau sudah mendekati dada. Itu kan juga bisa ya. Tebal dari sana gitu. Gitu. Jadi H-nya itu terasanya lebih apa ya? Lebih agak berat gitu. Kalau H dari sini tuh dia ya sedang aja gitu, nggak terlalu berat-berat banget gitu. Pastikan sumbernya itu dari sini dulu. Nah, ketika sumbernya sudah dari sini, itu biasanya hamesnya itu sudah kadarnya dia nih. Sudah kadarnya si tenggorokan nih. Tenggorokan bagian bawah ya. Bagian area japun itu ya gitu. Tapi nggak terlalu bawah banget gitu. Nah, kemudian untuk mengontrol kalau untuk mengontrol yang H yang apa sih? Yang kayak da, ha, terus kemudian ja, itu sebetulnya tinggal ditipiskan aja, Ibu. Mungkin kalau yang kemarin Mbak Ati bilang lebih lebih ditarik gitu kan? Lebih ditarik itu juga bisa. Cuman ternyata ada juga orang yang sudah ditarik, tapi karena dia sudah terbiasa mengeluarkan medoknya itu ya, medok suaranya itu jadinya ya jadi kurang kerasa tipis juga gitu. Gimana caranya? Ya kita yang harus bisa mengontrol ketika mengucapkan H itu ditipiskan gitu. Ha 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 biar si nafasnya itu nggak terlalu terlalu banyak dan tidak terlalu dalam akhirnya si suara H-nya ini. Gitu. Gitu Ibu. Yang penting mahrojnya udah titik dulu ketemu, nanti baru dirasa-rasa lagi untuk menipiskan si H-nya ini. Si ha, biar biasa aja ha, gitu. Gitu Ibu. Iya. Awalnya dulu kan karena saya disuruh menderaskan aliran suara itu ketika kena jalalah itu kan. Nah, akhirnya terbiasa untuk diberatkan untuk jalalah lah. Tapi akhirnya mungkin terlalu dalam gitu ya Mbak Rizka ya. Terlalu bawah. Karena saya juga sempat kena koreksi kayak gitu. Kena koreksi ternyata pas saya muasabahi lagi gitu. Oh iya benar emang saya terlalu bawah. Tapi ketika saya udah naikin nih, udah saya naikin normal lagi Bu. Udah biasa lagi nanti H-nya. Udah nggak terlalu bawah lagi. Titik mahrojnya aja di konsisten di titik itu ya. Kalau ngerasa masih agak tebal, oh berarti dia agak bawah nih. Biasanya kerasa kok dengan aliran banyak dan agak berat ke bawah. Dan biasanya kalau yang pakai suara dada kan dia di bawah Bu, ngegaungnya, bukan di atas. Berarti itu titiknya tetap di tenggorokan tapi nggak sampai turun ke bawah, nggak sampai kayak gitu ya? Iya, betul. Oh, iya. Iya, makasih Mbak Rizka. Dirasa getarannya gitu mungkin ya Bu ya? Iya, di sini gitu ya. Sama di dada sama ini kayaknya beda deh. Sama ha itu di dada akan berasa.
Berarti hanya itu kan tetap di tenggorokan bawah ya, nggak sampai Iya, dada gitu iya. ya Mbak Rizka. Mm-mm, Iya, nggak betul. sampai. Iya. Ibu tadi berapa huruf ya? Baru satu ya? Ro Ibu, ayo. Ro dari mana Ibu? Roh dekatnya nun tadi di apa ya, ujung lidah ketemu di langit-langit atas. Mm-mm, Roh dengan apa, nekuk gitu untuk lidahnya karena dia fathah. mm-mm. Ada celah di lidah ya, di tengah-tengah lidahnya itu ada celah untuk aliran udara. Kalau ro di sini dia tebal apa tipis Ibu? Tebal. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa orang lagi kita? Ada 1. Bu Rasmiati. Oh, oke deh. Oke, Bu. Selanjutnya ada Bu Zayati. Bu Zayati, ba dari mana? Rabbi. Nih ada ba. Di kedua bibir. Kedua bibir diapakan, Ibu? Dirapatkan. Dirapatkan. Ada sifat hamesnya nggak, Ibu? Coba dirasa. Ba, ada hamesnya nggak? Ba itu aliran nafas. Sama sifatnya dia sama berpola. Sifatnya dia tidak ada hamesnya ya Bu ya, dia jahar. Dia nggak ada aliran nafas. Dia kalau ada aliran nafas jadinya medok. Ba, nggak gitu ya. Dia ringan aja. Ba, dan tidak ada aliran nafas. Dan dia suaranya juga tidak mengalir gitu. Dia ketika tertutup ya udah tertutup, tidak mengalir. Tidak seperti itu kan mengalir ya. Kalau ba, ab, nah udah kan nggak ada aliran tuh suaranya ab. Oh iya, berarti dia sifatnya bukan rokhawah, itu ya Bu ya. Dia tidak mengalir. Gitu cara melihat huruf ini mengalir atau tidak. Lam tadi sudah kita bahas. Ain Ibu. Ain dari mana? Ain di tengah sama ha. Iya betul, ain di tengah ya. Sifatnya gimana Bu? Coba dirasa. Ain itu apakah dia keluar nafas Ibu? Keluar. Tidak. Yang keluar itu ha. Oh, Dia tidak. Coba bedakan sama ha. Ha. Ha itu deras si Oh. nafasnya ya. Kalau ain itu tidak. Sekarang pertanyaannya, mengalir tidak huruf a ini? ain. Ketika sukun kan begitu ya. Mengalir tidak Bu? Suaranya, bukan nafasnya sekarang. Suaranya mengalir tidak? Mengalir Mbak Rizka. Ya, mengalir. Pertanyaannya, mengalirnya sedang atau deras? Sedang. Sedang, betul. Dia ada 5 huruf yang mengalirnya sedang ya. Lam, kemudian ada nun, ada ain, ada mim dan ro. Lin Umar. Ini ada semua di sini nih. Ada lam, ada mim, ada ro, ada ain, ya kan? Nah, ini lin Umar. Jadi mengalirnya itu dia tidak mengalir salah. Tapi kalau mengalirnya terlalu deras juga salah. Jadi sedang-sedang saja. Am, an gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada buruk mini belum ya? Buruk mini. Mim di sini. Mahrojnya dari mana buruk mini? Tadi ada Mbak Intan. Mim. Mim dari mana? Tempelkan dua bibir. 2 bibir diapakan? Bu? Ibu? Merapatkan kedua bibir. Betul sekali, dirapatkan kedua bibir. Ini mi di sini
Dia apa Ibu? Ya-nya di sini apa? Al-jauh atau bukan? Al-jauh. Kenapa Ibu? Karena memiliki sebelumnya bertemu dengan huruf kasroh. Ya, betul. Betul sekali ya. Ini sebelumnya ada kasroh. Dan dia di sini ada sukun ya. Biasanya kalau di Al-Quran cetakan Madinah dia tidak ada sukunnya. Kalau Al-Jauf itu ya biasanya. Gitu. Betul. Sekarang saya mau nanya sama Mbak Intan. Al-Jauf ada berapa huruf Mbak Intan? Al-jauh. Tuh. Hmm? Dua, tiga, Mbak. Apa aja tuh Mbak? Dilillahi, ilahi, alnya ini satu, yang alamin sama mim ketemu ya, mim Oh iya. sukun ini. Iya, kalau di lafaz ini al-jaufnya ada 3 ya. Di lafaznya Allah, di ain, kemudian di mim ini. Maksud saya huruf al-jauf itu ada berapa? Mahrojnya di al-jauf? Oh, 3 ya, Mbak. Iya 3. Apa aja? Awa ya, awa ya. Awa ya. Lebih lengkap lagi Mbak? Alif ketemu fathah. Sebelum. Fathah sebelumnya ada alif. Gimana sih, Mbak? Terbalik. Alif sebelumnya fathah. Ya, alif sebelumnya fathah. Heeh. Ya sebelumnya kasroh. Domah. Terus Ya. tadi ya. Oh, sorry. Ya itu sebelumnya kasroh. Betul. Wa sebelumnya domah. Wau sebelumnya dhamma. Wau. Ya betul. Mahrojnya di mana Mbak? Tenggorokan dan rongga mulut apa ya? Tenggorokan ya, Mbak. Iya, rongga mulut dan tenggorokan ya. Antara itu. Oke deh. Kalau nun di mana nih Mbak terakhir? Nun itu ada di ini. Deket langit-langit, deket gigi seri. Ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langit deket gigi seri hampir. Dekat gigi seri. Dia di belakang ya. Di belakang gusinya gigi seri. Ya. Oke deh. Nun ada sifat apa Mbak? Yang tadi. Nun itu sifatnya mengalirnya deras apa sedang? Tengah-tengah. Mengalirnya An'amta. tidak deras. Tidak deras, tapi dia ada aliran ya. Tidak Ya. deras, tapi dia aliran yang sedang. Oke deh. Oke, karena sudah jam segini, kita lanjut langsung ke praktiknya ya, ibu-ibu ya, insya Allah. Insya Allah sudah ini ya. Kan ini sudah kita ulang. Ini sudah ketiga apa ya? Sudah ketiga kalinya kita coba menguraikan ya. Insya Allah sudah mulai tergambar gitu. Oke ya. Sekarang kita coba untuk ini. Saya harus ngeliat nih. Kita coba ya Bu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ya Bu ya. Jadi dia ada yang mengalir ini kayak nah dia itu ada tawasulnya dulu. Rabbil ada tawasulnya, baru kemudian terakhirnya ini saya pakai yang 4 ya, 4 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa terakhir ada nun, itu juga ada tawasulnya. Oke, saya coba share lagi. Yuk Bu Heni, boleh silakan tadi yang pertama. Saya ini dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba lagi Bu, maaf.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ro-nya ditebalkan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minnya itu 4 ya. Kurang panjang tadi. Kurang panjang sedikit sih. Kemudian ro-nya Oh. saya khawatir ibu lebih ke cadel nih, karena kemarin itu pas saya dengar video yang ibu yang bilang Bismillahirrohmanirrohim, itu kayak melengkung gitu loh bu, jadi kayak lebih ke arah cadel ro-nya. Coba dia si tepi lidahnya itu di si tepi lidah nih bagian ini kan naik ya, itu ditempel gitu, ditempel ke langit-langit. Nah, ngebikin takrirnya biar pas gimana? Itu tengah-tengahnya itu dilubangi gitu. Tengah-tengahnya itu ada dibikin celah. Nah, jadi ntar dia roknya itu lebih nggak kecadel tapi ada takrirnya. Coba lagi Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiro. Ibu Bu. Iro, Ro. ro, Coba lagi. ro. Nah, itu cadel tuh, Bu. Ro. Dia ditekan lagi tuh. Ditekan ke atas, tapi dia apa ya? Si tepi lidahnya itu tuh dia ditempelin. Ro. Jadi nanti tidak cadel lagi. Ro. Masih ya, Bu ya? Masih cadel. Masih. Yang lain sih insya Allah udah oke. Lamnya juga ada tawasulnya. Boleh coba sekali lagi, Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Haknya di Alha, ketebalan ya tadi Mbak ya? Ya, alha ya. Alha. Hati-hati naik ke kho. Iya, makanya kadang-kadang suka kepancing naik dikit ke huruf kho. Biar aja sih Bu PR-nya, insya Allah. Oke, selanjutnya ada Bu Farah, silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Bilnya tidak boleh putus. Kalau putus dia jadi terpisah. Hirabbil itu. Hirabbil Alamin. Masih ada sedikit terputus. Rabbil Nah, jangan putus langsung dia. Rabbil kan lam itu kan mengalir ya. Dia mengalirnya kan sedang nih, ada tawasulnya. Rabbil ketika posisi kan ditahan nih Bu, biar dapat tawasul. Tawasulnya kan ditahan ya sama kita nih di atas nih. Jangan diturunin, langsung ke ain. Rabbil Alamin. Ya, coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada jeda sedikit. Iya, ngerasa nggak? Bil Alamin. Rabbil Alamin. Coba lagi Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Selanjutnya, haknya dialirkan lagi. Alha, hamesnya itu kurang tadi. Kemudian nya 4 ya kita pakainya. Min. Ada tawasulnya, jangan lupa di akhir ada nun ya. Iya. Ayo kita coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekarang kasih perbedaan antara hak yang ini dengan hak yang ini. Hak yang ini kan adanya di atas. Kalau hak ini kan adanya di bawah. Alhamdulillahi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ulang, Pak. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah sih aman. Oke, selanjutnya Bu Zayati. Ya, Mbak Rizka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alnya jangan lepas Ibu. Al tidak lepas, dia ditahan. Ada tawasul dia. Biarkan dia mengalir dulu. Tapi ditahan si lamnya itu di atas, si lidah kita di atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ro-nya ditebalkan lagi Bu, boleh? Ro. Ro. Ya, sip. Ro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Hak dari mana Ibu yang ini? Di tengah tenggorokan. Ha. Coba Ibu. Ha. Ya, itu hamsnya terdengar. Yuk, kita coba. Kalau ha yang ini dari mana Bu? Di bawah. Paling bawah dia. Bawah tenggorokan ya. Yuk, kita coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mantul yang ini sekarang lamnya. Rabbil ditahan di atas. Rabbil Alamin. Ya. Mimnya 4. Agak panjang ya Bu ya. Alamin. Ya. Kita coba dari depan, diperjelas lagi hak yang ini dengan hak yang ini berbeda. Ini dari tengah, yang ini dari bawah. Kemudian jangan dipantulkan, alnya ditahan, robbil juga ditahan, roknya ditebalkan, dan ya-nya dipanjangkan, kemudian di nunnya ada tawasul. Ya Bu, kita coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan terburu-buru di hamnya juga jangan terburu-buru. Kita berikan haknya dia untuk dia mengalir sedikit ya. Tidak terlalu banyak tapi mengalir sedikit. Yuk kita coba lagi. Alhamdulillah. Mbak. Kering. Mbak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang Mbak Intan. Mbak Intan mau kemana? Ulang lagi Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Oke. Rabbi. Nah ini ada tasydid. Berarti kita ke ba sukun, kemudian baknya kita kasih kasroh. Bak sukun kan dia ditahan ya di bibir. Rob berarti ada waktu sebentar. Rabbil gitu. Coba Mbak, Rabbil. Mbak Intan nge-freeze ya? Halo Mbak. Oh iya, udah bergerak. Rabbil. Mbaknya ditahan dulu. Rabbil gitu. Rabbil. Rabbil. Sekarang kita lanjut ke belakang.
Lillahi Rabbil Alamin. Ya, tawasulnya kurang. Alamin. Alamin. Hati-hati, jangan diterusin. Alamin. Alamin. Ya. Min. Min. Ini aja nih. Ya. Sekarang dari depan, jangan buru-buru. Yang alhamnya di apa namanya? Kita kasih waktu dulu. Kemudian Robbinya juga ditahan sebentar di baknya karena dia ada dua mahraj ya, ada dua harokat berarti ada sukun dan ada kasrah. Kemudian nunnya ya. Yuk. Alhamdulillah. Nge-freeze ya. Nge-freeze. Hicks. Belum bergerak ya. Oh iya. Mbak Intan nggak apa-apa nggak pakai video Mbak. Mungkin ada sinyal, gangguan sinyal ya. Iya. Nggak apa-apa nggak pakai video. Iya. Takutnya berat. Makasih Mbak. Ayo. Masih videonya dimatiin aja Mbak. Videonya ditutup aja biar suaranya jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Balik Mbak. Hati-hati hak nih. Nih ketemu baru lagi. Hak jangan sampai kayak kok. Jangan ketukar. Hak itu agak bawah ya Mbak. Ya. Coba sekali lagi penasaran Mbak. Ayo. Diperhatikan yang tadi not-notnya. Jangan mantul. Rabbi ditahan dulu sebentar. Terus kemudian minnya 4 dulu disempurnakan, baru nunnya ada tawasul terakhir ya. Yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tawasulnya kurang, kemudian al jadi mantul. Harusnya ditahan ya Mbak ya. Alhamdu. Gitu. Nanti dicoba lagi di VN ya Mbak ya. Ya, siap. Oke, selanjutnya ada buruk mini, silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al yang ini dia ada tawasulnya. Al yang ini dia terlalu cepat, dia tidak dikasih tawasul. Coba Bu diulangi. Keluar masuk jaringan marah-marah. Bener, takutnya jaringan nih. Saya juga, Ibu suaranya soalnya naik turun suaranya nih. Iya. Keluar masuk. Suara telat, saya kayaknya suara telat nih Mas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Secara garis besar sudah oke Bu. Alhamdulillahi ro-nya aja Bu, tinggal kita tebalkan lagi sedikit ya. Rabbil a-nya dibenturkan lagi. Rabbil alamin. Yuk. Beruk ini sinyal ya. Ibu matikin aja itu videonya nggak apa-apa. Ya, nge-freeze ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya Ibu ya. Menghilang sebenarnya. Gini udah semua kan ya? Belum saya Mbak Rizka. Oh, Masya Allah, maafkan Ibu. Apa-apa. Silakan Ibu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lamnya ada pantulan, Bu. Al ditahan di atas. Alham nih, mantulnya yang terlihat yang di sini nih, yang terakhir. Coba Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, tawasul di nunnya dijelaskan lagi. Min. Itu ditahan. Kemudian, apa tadi ya? Alhamdulillah. Alamin. Oh, dalnya, Bu. Dalnya, Ibu. Terlalu tebal itu. Da di mana, Bu? Du di mana? Du. Di apa? Di tengah lidah deh. Bagi ke langit-langit. Di antara gusi gigi seri atas ya. Iya, iya. Ah, iya ditaruh di situ Allah. ujungnya. Betul. Tapi dia karena du, dunya itu di ini aja Bu. Kesempurnaan harokatnya kita majukan dia dhammahnya itu biar kerasanya itu lebih tipis. Yuk kita coba Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu kurang monyong itu. Kurang merekah bibirnya, Bu. Kurang maju. Kan dhammah itu harusnya memang maju. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yuk, kita coba dari depan dan lamnya ditahan. Al al rabbil rabbil ditahan ya Bu ya di atas. Terus Allah. kemudian nunnya dikasih tawasud. Gimana? Min itu ya. Yuk, kita coba dari depan. Iya. Al Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayaknya tawasudnya udah ada. Dunya maju Bu. Du, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya. Rabbil, ya, ya. Kita coba sekali lagi ya Bu untuk memastikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Rabbil. Coba Bu yang. Rabbil Alamin. Ya. Tinggal di bagian akhir aja. Min. Sama diperjelas lagi tawasud. Amin. Min. Min. Nah, kayak gitu. Gitu ya, Bu ya. Iya, makasih Mbak Rizka. Oke, selanjutnya gini, Bu. Sebentar ya. Masih ada waktu ya? 10 menit. Terburu nggak nih ya? Sebentar. Saya mau tampilkan dulu slide-nya. Oke. Ini ayat yang kemarin nih, Bu. Ini sebenarnya kan hanya mengulangi dari basmalah aja ya. Kita coba satu-satu lagi ya, Bu ya. Silakan dari Bu Zayati di sini listnya saya. Yang Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah, Ibu ininya udah mulai menjaga, menjaga supaya tidak maju ya. Alhamdulillah. Coba sekali lagi, Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, roh yang di sini oke. Roh di sini kayak lebih ke cadelnya itu. Ar-Ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, alhamdulillah. Sudah oke. Selanjutnya ada Bu Farah, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Dikasih takrir yang ini.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah. Ar-Rah. Tebalkan lagi ro-nya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Ra. Nir-Ra. Rahim. Coba nir-Ra. Nirra. Ah, Nirra. Nir-Rahim. Nirrahim. Oke. Udah di depan Ibu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Oke. Selanjutnya Bu Heni silahkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih begini nih. Arra. Masih agak cadel Ibu. Arra. Takrirnya bener kayak R bahasa Indonesia ya. R gitu takrirnya. Bukan kayak R-nya orang Inggris. Kelamaan di London paling Mbak. Nah, itu kayak itu ya. R-nya kayak gitu, Bu. Saya dari Cuma, dulu tuh paling sulit juga apa termasuk yang sulit itu ya ini huruf ro sampai sampai saya tuh tanya ketika bedanya ketika dia sukun di kasroh dan apa dia wakof di kasroh dan wakof di fathah itu saya masih sering sering nggak pas. Jadi memang dari dulu belum ketemu huruf R ini yang pas untuk dia fathah dan dia kasroh itu tebal tipisnya itu memang belum ketemu gitu. Jadi makanya akhirnya sering kejebak lagi di cadel. Jadi akhirnya jadi nanti belum kita ketemu. coba buka slide-nya ya di sesi akhir insya Allah. Nanti kita buka slide-nya. Itu sebenarnya kalau udah ngikutin teorinya itu ketemu. Karena saya juga dulu lama Bu nemuin ro ini yang pas ro-nya gitu. Apalagi kalau ro udah bener mahroj ditambah tafhim. Nah, itu. Tapi insya Allah nanti kalau udah ngikutin secara konsepnya sudah paham, jadi ntar lebih mudah menemukannya insya Allah. Ibu ya. Selanjutnya Itu latihannya berarti gimana Mbak Rizka biar dia itu ada celah tapi nggak cadel gitu. Kan di lidah itu ya. Ibu harus banyak nyoba. Ya itulah. Ibu harus banyak nyoba. Nyobanya tuh begini maksudnya. Oh kalau posisi lidahnya kayak gini, keluarnya jadinya kayak gini ya. Ini belum pas nih. Berarti saya harus merubah posisi lidahnya sampai benar-benar Ibu ketemu yang menurut Ibu tuh pas. Nah, nanti kalau Ibu udah menurut Ibu sudah ketemu pas, Ibu bertalaki lagi nih sama teman atau siapa gitu yang lebih fasih bacaannya. Ini udah bener belum kayak gini gitu, Bu. Nanti kalau belum ini masih ada ininya, coba lagi. Nah, nanti Ibu coba lagi. Coba posisi yang pasnya kayak gimana. Jadi sering-sering merubah, sering-sering mencoba variasi lidahnya. Sebenarnya kan kuncinya itu. Dulu saya bingung ya. Ada yang bilang punggung lidah itu di sini, sama di sini. Ini hati-hati ini. Karena kalau kita coba, Bu, yang di sini beda suaranya, yang di sini beda suaranya, yang di sini juga beda suaranya. Terus saya udah cobain semua tuh. Saya udah cobain semua gitu. Sampai akhirnya ketemu yang pas untuk saya adalah dia di sini di atas. Tapi dia di atasnya itu kayak gini nih, kayak mongkok gini, tengah-tengahnya dia ada lubangnya ya, sedikit gitu di tengah-tengah. Itu baru saya ngerasa oh ya berarti ternyata saya pasnya itu di sini nih untuk pelafalan ro-nya. Itu Bu, memang harus dicoba lagi, digali lagi. Ini saya pasnya di mana ya? Gitu. Terkadang memang setiap orang itu berbeda ya, berbeda pasnya ini gitu. Berbeda pasnya ini di mana. Ada yang mungkin dia harus lebih maju, harus lebih mundur langit-langitnya gitu. Itu bisa jadi. Ibu coba-coba aja. Insya Allah nanti ketemu ya Bu ya. Semoga Allah mudahkan. Mbak, ini jadi dosa jariah saya nggak ya? Saya tuh karena di gunung ya, SDM itu sangat nggak ada gitu ya untuk yang ngajar ngaji. Saya tuh udah nekat ngajar ngaji di sini. Lah, tapi berarti selama ini tuh ya mirip-miripnya ke cedal itu jadinya akhirnya anak-anak ngikutin yang saya ajarkan itu. Kan Ibu berproses terus Bu. Insya Allah Ibu terus berguru kan. Maksudnya terus mencari gitu. Sambil terus memperbaiki, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau nggak ada lagi gitu. Masya Allah ya. Semoga jadi amal ibadah Ibu.
Semoga Allah juga ya terus minta Allah temukan lah gitu. Semoga segera ditemukan gitu. Tapi baiknya tetap dikasih tahu ke anak-anak apa namanya eh untuk cara pelafalannya gitu. Ya benarnya seperti apa? Tetap dikasih tahu secara konsep ya, secara konsep. Biar mereka juga tergambar nanti Bu. Soal saya belum bisa di posisi itu Ah, urusan saya sendiri ya. Anak tetap harus nyari sampai di posisi ah, ah. itu gitu ya. Iya, yang penting Ibu sudah menyampaikan yang harusnya seperti ini loh. Gitu. Harusnya seperti ini posisinya tuh di sini gitu. Yang penting Ibu sudah menyampaikan gitu. Yang baiknya seperti ini posisinya gitu. Yang benar. Oke, oke. Kasih Mbak Risna. Sami-sami Ibu. Kemudian Bu Farah udah belum ya? Udah tadi. Mbak Intan ya? Mbak Intan silahkan Mbak Intan. Iya, Mbak. Kita lewat-lewat Ropopo ya. Ini Pak Fatio 9 ya. Bapak lewat dikit ya. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Belum tebal Ibu. Belum tebal Mbak. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Nah, ini takrirnya harus direm. Mbak kemarin udah nemu Mbak. Gue udah nemu, ayo gimana caranya? Itu ditemukan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, oke. Sekarang tinggal ditebalin aja lagi. Arroh, kasih takrir dikit. Kasih takrir dikit. Arroh. Di depan takrir. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahma. Coba lagi Mbak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini yang roh yang ini terlalu ngegulung ini lidah. Arroh. Jadi takrirnya takrir nanggung. Arroh. 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 Tapi dia cepet ya. Arroh. 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 Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknya jangan panjang-panjang. Maknya tuh cuma sekali tarikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tinggal roknya ditebelin lagi ya Mbak ya. Sedikit lagi insya Allah tuh udah. Selanjutnya Bu Rasmiati belum ya? Belum. Ya, silakan Ibu. Ar-Rahmanir-Rahim. Takrirnya ditahan. Arrah. Takrir pertama, takrir ketika pertama kan emang takrir. Nah, habis itu Ibu turunin lidahnya. Jadi supaya ketahan takrirnya. Arrah. Ar-Rah. Mm-mm. Ar-Rah. Mm-mm. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Him. Tinggal kurang banyak. Ar-Rahmanir-Rahim. Minimalisir gerakan ini ya Bu ya. Biar dia benar-benar memastikan yang keluar itu dari pangkal. Tapi tebal sih udah dapat Ibu tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Tinggal dari pangkal aja. Semoga itu diminimalisir ininya. Pergerakannya. Tuh. Bu Zayati silahkan. Bu Jayati sudah. Saya Bu, Mbak Bu. Oh udah ya. Oh iya, maaf. Bu Rukmini. Udah Mbak. Silakan. Semoga sinyalnya bagus. Iya Mbak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh tadi belum ya? Ya terputus. Astagfirullah, maaf Mbak. Ayo Mbak, sekalian dua. Iya. Ulang. Uh-uh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba alhamnya aja. Coba lagi.
Alham. Alham. Jangan buru-buru turun. Alham. Alham. Jangan buru-buru ya. Ntar kalau buru-buru malah kayak ada itunya Mbak. Malah kayak mantul ntar al gitu. Alhamdu. Alham. Tawasulnya lam sama mim nih sama nih panjangnya nih. Alhamdu gitu. Sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Lanjut yang ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro. Tidak cadir ro. Arrah. Dinaikin lagi. Arrah. Diketarin lagi. Ar-Rah. Arrah. Ro. Ar-Rah. Ra. Itu terlalu gulung itu. Arrah. Coba lanjut dulu, Mbak. Lanjut dulu sampai akhir, yuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu udah. Iya tinggal dihalusin aja itu sedikit. Itu udah. Lanjut, Mbak. Lagi coba sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sekarang jadi banyak cadilnya lagi. Haknya juga sudah ada rokhwahnya. Haknya juga udah. Manir-Rahim. Himnya tinggal ya. Panjang ini sama panjang ini disamakan. Ini kalau 4, ini juga 4. Ini ada tawasul, ini juga ada tawasul. Jadi harus sama gitu ya. Harus sama. Gitu. Nanti dicoba lagi di VN ya, Mbak. Iya, Mbak. Ada siapa lagi yang belum? Sudah semua. Sudah semua, Mbak. Kita coba ke huruf ro dulu boleh ya? Ya. Iya, sebentar ya. Saya ke slide-nya dulu. Ro ini memang menemukannya agak tricky. Ro ini agak tricky. Tuh, kok tidak menemukan ro? Ya udah. Gak apa-apa, kita mundur sebentar ya Mbak ya. Oke, kita lihat yang ro ya. Saya zoom. Nah, ro ini ujung lidah bertemu dengan gusi. Gusinya gusi mana? Gusi gigi seri lebih ke dalam, gitu ya. Dia, iya, nun sama ro itu kan kalau ro itu dia biasanya mendapatkan tebalnya itu lebih dalam dari nun, kayak gitu. Tapi ya masing-masing kita mungkin saja berbeda gitu. Seketemunya ibu, yang pasnya di mana? Yang pasnya untuk ro ini di mana? Dan dia, nah ini ya. Nih, bagaimana caranya supaya dapat takrirnya itu yang pas, tapi juga tidak terlalu banyak. Dengan kita memposisikan dia naik ketika si ujung lidah itu kan seputaran ini ya Bu ya. Nih, ujung lidah itu kan seputaran ini nih Bu ya. Nih, ujung lidah segini kita naikkan, kemudian kita kasih celah. Itu sebetulnya dia sudah mengeluarkan takrir, tapi dia tidak begitu banyak takrirnya. Dengan begitu aja sebenarnya. Nah, sekarang tinggal perkara gininya aja, Bu.
Kalau ibu terlalu banyak takrir, berarti ibu terlalu tekan. Coba ibu coba gitu. Kalau dia kebanyakan takrir, berarti ibu terlalu tekan atau si celah ini nggak ada. Ar, ar, atau yang cadel juga kayak gitu. Kita terlalu banyak eh, menggulung si apa lidah kita terlalu ke atas. Jadi begininya kayak mangkok. Ar, ar, ar. Harusnya apa? Tepi lidahnya juga kena. Tepi lidahnya dikenain dan seujung lidah ini biar dia jadi huruf ro. Ro-nya itu biar pas. Ujung lidah segini ya. Gitu. Gimana cara kalau kita udah dapet takrirnya nih? Takrirnya tuh kayak R ya, kayak R bahasa Indonesia tuh tepatnya kayak gitu. Cuman kan harus ditahan. Nah, bagaimana cara nahannya? Ketika kita udah sesuai dengan mahroj, nempel nih sesuai dengan si ujung lidah ini tadi yang segini, nempel ke atas terus kita kasih celah. Kemudian misalkan menggetar, kita tekan nih, getarnya kan banyak. Supaya nggak banyak gimana? Ya tinggal lepaskan aja. Ketika kita ngontrolnya tuh begitu, kita lepaskan aja. Ketika kita lepaskan nanti dia berhenti sendiri. Ar, 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 ar. Ar itu kan nempel nih. Terus ketika ro, biar nggak dapet takrirnya, ar, kita turunin langsung sep ke bawah. Nanti dia suara takrirnya berhenti dengan sendirinya. Jadi kuncinya gitu. Kalau kita terlalu banyak takrir berarti kita terlalu menekan. Kalau kita mau mengurangi, kalau kita nggak ada takrir sama sekali, berarti itu ujung lidah kita belum menyentuh ke atas. Caranya gimana yang pas? Menyentuh, kemudian kita lepas. Itu ya Bu ya. Gitu insya Allah. Ini ya. Getarannya sama seperti R bahasa Indonesia, tapi getarannya itu tidak dijelaskan. Kalau tidak diperjelas kalau di bahasa Arab. Gitu. PR-nya apa? PR-nya adalah belajar untuk menebalkan ro. Rotafhim. Rotafhim. Ro sama ru itu biasanya over. Kalau ri itu kayak auto ya. Dia itu takrirnya kayak lebih banyak gitu. Tapi karena dia ri itu masih apa ya? Masih ditolerir karena dia tipis. Kan dia adanya di ujung ya. Biar dapat tipis gimana? Semakin ujung ke ujung sisi lidah itu akan takrirnya tipisnya akan semakin dapat gitu. Kalau mau tebalin gimana? Ya berarti area sentuhannya dimasukin aja ke ujung ke bawah sini. Tambah apa? Area yang kena di atasnya itu tambah diperlebar lagi itu untuk menebalkannya. Kalau mau nipisin gimana? Ya tinggal tarik aja ke ujung. Nanti semakin ujung tuh semakin tipis kita dapat hurufnya, huruf ro-nya kayak gitu. Nah, jangan lupa menebalkannya dari pangkal. Dari pangkal kita belajar setiap ada ro sama ru, ada fathah, ada domah, tebal aja. Tebal aja. Ibu setiap menyebutkan itu naikin tuh pangkalnya, naikin pangkalnya. Ketika dia kasroh ya relax aja gitu. Itu aja. Nanti lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa sesuai dengan tempat mahrojnya pas, pangkal lidahnya juga naik. Jadi nanti roknya insya Allah semakin fasih. Semoga ya Bu ya, semoga Allah memudahkan. Gitu ibu-ibu. Sudah lama udah 15 jam. 15-12. Maaf Sudah ini telat banyak. sudah ya. Huruf ro ya, huruf ro ya ibu-ibu ya. Nanti dicari-cari sendiri. Posisi-posisi lidahnya dicoba-coba digeser-geser gitu kan ya. Seperti ini suaranya, oh belum pas, geser lagi. Kalau cadel itu pengalaman saya lidahnya terlalu datar ya Mbak ya. Jadi belum membentuk celah, biasanya begitu. Terlalu Iya benar. Terlalu datar, terlalu gulung juga bisa. Terus dia ngelipet begini nih. Arro, ngelipet gini nih. Oh iya. Alhamdulillah ya kalau di huruf ro bahasa Arab ini takrirnya nggak banyak-banyak. Saya nggak bisa soalnya. Saya nggak bisa loh takrir banyak-banyak. Agak cedera. Nggak usah sedih. Kalau kita merasa masih salah, tidak usah sedih. Oh, iya. Kesalahan-kesalahan itu tuh jadi kayak kamus.
Iya, 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 iya. Kayak kamus kita gitu, kayak kamus kita. Oh ya udah, berarti aku tuh salah di sini, salah di sini. Berarti ya udah, tinggal poinnya berarti harus masih mencari perjuangan untuk mencari. Tapi nggak usah sedih karena itu akan menjadi kamus kita gitu. Oh, saya dulu pernah salah. Kenapa? Karena ini, karena ini, karena ini. Jadi ketika nanti ada seseorang, misalkan kita kan sekarang belajar, mungkin bisa jadi kita di posisi yang mengajar nantinya gitu ya. Kita udah semakin paham tuh. Oh iya, dulu aku rohnya kayak kamu. Ternyata Makin aku begini, banyak begini, ya begini. pengalamannya. Iya, betul. Benar. Jadi lebih kaya gitu ya pengalamannya. Aku dulu pernah jatuh bangun loh, menemukan makhraj huruf ro gitu. Jadi bisa cerita, bisa di-sharingkan nanti ke teman-teman. Masya Allah. Iya betul. Ini sudah selesai beneran, Mbak? Sudah lewat ya? Ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah 2 ayat hari ini ya. Insya Allah akan lanjut besok. Masih di surat yang sama, surat Al-Fatihah. Ya alhamdulillah kita tutup ya kelas tahsin siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah kurang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih Mbak Mohon maaf Rika, lahir dan makasih. batin. Terima kasih Mbak Bu Nur, Jayati, Bu makasih. Eni, Mbak Intan, Mbak Kasih Mbak Nur, Farah, Bu Rasmiati hati ya. semua. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih.